Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, tolong lindungilah juga kami semua umat manusia yang ada di dunia ini dari semua yang jahat. Kiranya roh Tuhanlah, Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Tuhan Yesus. Berkati semua keluarga atau siapapun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, permasalahan apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka Tuhan Yesus, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa juga kuat dan bisa keluar dari semua permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarilah kami saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni. Terkhusus untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, tolong Tuhan Yesus, lindungi mereka, mampukan mereka, ajari mereka. Semua kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan jajaran mereka untuk bekerja dengan benar, jujur, bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Perjalanan menuju ke Emmaus. Di mana ada dua murid Yesus. Menuju perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka waktu perjalanan ke Emmaus tersebut. Mereka bercakap-cakap sambil berjalan ke arah kampung yang bernama Emmaus. Jauhnya sekitar 7 mil atau 11 kilometer. Mereka mempercakapkan bagaimana Yesus yang telah disalib, dikuburkan, dan bangkit. Pada saat itu
Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan?" kata Yesus kepada mereka berdua. Lalu mereka berkata, "Yang bernama Kleopas." Salah satu dari orang tersebut menjawab, "Tidakkah kamu tahu? Apakah kamu seorang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Bahwasanya Yesus yang berasal dari Nazaret, dia disalibkan, dikuburkan, dan sekarang dia tidak ada lagi mayatnya di dalam kubur tersebut. Dan salah satu muridnya yang bernama Petrus melihat tidak ada mayat Yesus ada di dalam kubur tersebut. Yang ada hanya kain kafan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang yang bodoh dan yang tidak percaya. Tidakkah kamu tahu? Yesus sudah memberitahukannya kepada kamu bahwasanya Yesus akan mengalami semua penderitaan tersebut untuk masuk ke dalam kerajaannya. Karena di kitab Musa dan kitab para nabi-nabi telah diceritakan tentang Yesus atau Mesias. Dia akan mengalami semuanya itu. Dengan cara itulah dia akan masuk ke dalam kerajaannya." Itu kata Yesus kepada mereka. Sambil mereka berjalan, hari udah mau menjelang malam, mereka berkata kepada Yesus, dan mereka belum tahu itu adalah Yesus, supaya Yesus juga singgah dan tinggal bersama mereka karena waktunya udah mau malam. Lalu Yesus masuk. Waktu makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagikannya kepada mereka. Pada saat mereka memakannya, mata mereka terbuka dan Yesus pada saat itu lenyap dan tidak ada lagi di situ. Pada saat itu hati mereka berkobar-kobar. Bahkan sewaktu Yesus memberitahukan kepada mereka mengenai kitab Musa dan kitab para nabi-nabi yang menceritakan tentang Mesias, yaitu tentang Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Dan pada saat itu mereka langsung balik pergi ke Yerusalem dengan perjalanan 11 kilometer. Dan mereka mendapati ke-11 murid Yesus di sana dan teman-teman mereka, dan mereka menceritakan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang mereka sampaikan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Dan Yesus adalah benar-benar telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid Yesus. Yesus adalah Mesias sebagai juru selamat bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, berkatilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami
Ajarlah kami senantiasa agar kami hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.